lagi dengan Rizka Yuni. Hai, halo. Yuk kita jalan-jalan ke Austria. Bayangin deh, kamu kerja di luar negeri, gaji euro, tinggal di negara Eropa yang dinginnya kayak kulkas 2 pintu, tapi tetap bisa kirim uang ke kampung halaman. Kedengarannya kayak mimpi ya. Tapi ini bukan mimpi, ini beneran bakal kejadian karena Austria, negara yang terkenal dengan pegunungan Alpen dan musik klasiknya, akan merekrut 15.000 tenaga kerja dari Indonesia mulai tahun 2025 sampai 2027. Kok bisa? Kenapa Indonesia? Dan gimana cara daftarnya? Yuk kita bahas. Apa yang terjadi? Jadi gini ceritanya. Austria lagi krisis tenaga kerja. Serius? Mereka kekurangan banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, konstruksi, perawat lansia, sampai IT dan teknisi. Penduduk mereka yang banyak udah tua-tua dan generasi mudanya sedikit. Nah, pemerintah Austria akhirnya buka pintu buat pekerja asing dan kabar baiknya, Indonesia masuk dalam daftar prioritas. Mereka berencana rekrut sekitar 15.000 tenaga kerja dari Indonesia secara bertahap mulai tahun 2025 sampai 2027. Keren nggak tuh? Kenapa Indonesia? Sekarang pertanyaannya, kenapa Austria milih Indonesia padahal ada banyak negara lain? Ada beberapa alasan. Pertama, Indonesia punya jumlah penduduk usia produktif yang besar, artinya banyak tenaga kerja siap pakai. Kedua, orang Indonesia dikenal cepat beradaptasi, ramah dan pekerja keras. Ini nilai plus banget di mata negara-negara Eropa. Dan yang paling penting, hubungan bilateral antara Indonesia dan Austria makin erat beberapa tahun terakhir. Ada kerjasama antar kementerian, bahkan antar dunia usaha dan pendidikan. Tenaga kerja di bidang apa saja? Hari ini adalah hari yang membahagiakan dan menentukan bagi masa depan Harniatur Rizky. Ia dan 54 rekannya akan berangkat ke Austria sebagai pekerja migran bidang keperawatan. Nah, ini yang kamu pasti pengen tahu, bakal kerja di sektor apa saja sih? Berikut beberapa sektor yang paling dibutuhkan. 1. Kesehatan, perawat lansia dan caregiver. 2. Perhotelan, housekeeping, cook helper, waiters. 3. Konstruksi, tukang bangunan, teknisi, operator alat berat. 4. IT dan teknisi, programmer, software engineer, teknisi jaringan. 5. Industri manufaktur, operator mesin, pengelasan, dan lain-lain. Jadi bukan cuma pekerjaan fisik ya, tapi juga profesional dan teknikal. Apa manfaat buat kita? Yang jelas ini peluang emas buat ribuan orang Indonesia yang pengen cari pengalaman internasional dan penghasilan yang lebih tinggi. Gaji di Austria bisa berkali-kali lipat dari gaji di Indonesia, tergantung sektor dan pengalaman kerja. Misalnya gaji caregiver di Austria bisa mencapai euro 2.000 per bulan. Itu setara lebih dari 30 juta. Belum termasuk tunjangan dan fasilitas. Selain itu, tinggal di Austria berarti punya akses ke sistem kesehatan dan pendidikan yang canggih. Plus, kamu bisa jalan-jalan ke negara-negara Eropa tetangga cuma naik kereta. Liburan ke Jerman, Swiss, Italia, atau tinggal cus sebentar sampai. Gimana cara ikut programnya? Oke, ini bagian penting. Gimana cara daftarnya? Program ini bakal difasilitasi langsung oleh pemerintah lewat kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan otoritas Austria. Rencananya bakal ada pelatihan dan seleksi dari awal, jadi bukan asal kirim CV terus berangkat ya. Beberapa hal yang perlu disiapkan. 1. Kemampuan bahasa Jerman, minimal level A2 atau B1 tergantung sektor. Sertifikasi atau keahlian sesuai bidang, pengalaman kerja kalau ada. Dokumen lengkap seperti paspor, ijazah, SKCK, dan lain-lain. Tenang aja, bakal ada pelatihan dan bimbingan dari lembaga resmi biar kamu siap. Fakta unik Austria yang wajib kamu tahu. Buat yang belum familiar, Australia itu negara kecil di Eropa Tengah, tapi kualitas hidupnya tinggi banget.
ibu kotanya Vienna. Beberapa kali dinobatkan sebagai kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Mereka punya budaya musik klasik yang kuat, tempat lahirnya Mozart loh. Tapi jangan salah, teknologi dan sektor industrinya juga maju. Dan satu lagi, sistem transportasi di Austria rapi dan on time. Nggak ada tuh nunggu bus sampai sejam sambil ngelamun. Tantangan yang harus siap dihadapi. Tapi nggak semua manis-manis ya, ada juga tantangannya. Pertama, bahasa. Bahasa utama di Austria itu Jerman. Jadi kamu harus belajar dan bisa komunikasi minimal dasarnya deh. Kedua, cuaca dingin. Buat yang nggak biasa iklim tropis, salju dan suhu minus bisa jadi tantangan tersendiri. Ketiga, budaya kerja. Di Eropa, sistem kerja sangat teratur, tepat waktu dan disiplin. Tapi buat kamu yang adaptif ini justru jadi nilai plus. Harapan dan dampak ke depan. Kalau program ini sukses, bisa jadi awal kerjasama yang lebih besar, bukan cuma 15.000 orang, tapi mungkin puluhan ribu ke depannya. Dan bukan cuma Austria, negara-negara Eropa lain bisa ikut buka peluang serupa. Ini juga jadi momen pembuktian kalau tenaga kerja Indonesia itu berkualitas, bisa bersaing secara global dan layak dihargai tinggi. Jadi gimana? Tertarik kerja di Austria? Atau punya teman atau saudara yang pengen coba? Share video ini ke mereka ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena kita bakal terus bahas topik-topik seru seputar peluang kerja di luar negeri, tips migrasi dan ekonomi global. Nyalain juga tuh loncengnya biar kamu gak ketinggalan event penting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa tahu next stop kamu Austria.